Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amil Wandari dengan nomor NPM 22412041 dari Prodi Akuntansi 22A. Nah, pada pertemuan ini aku akan membahas mengenai materi dari sistem akuntansi. Nah, di mana kita akan membahas di dalamnya itu mencakup definisi, pengertian, unsur, dan juga contoh dari sistem akuntansi tersebut. Oke, tanpa lama-lama, mari kita langsung pada materi. Materi yang pertama adalah definisi. Sistem akuntansi adalah suatu rangkaian prosedur, metode, dan prinsip yang digunakan oleh suatu entitas bisnis untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan. Nah, sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pemahaman dan pengawasan atas transaksi keuangan perusahaan yang melibatkan pencatatan semua kegiatan ekonomi yang terjadi. Nah, sistem akuntansi juga membantu nih untuk mengukur kinerja finansial perusahaan, untuk memenuhi persyaratan perpajakan, regulasi, serta memberikan dasar bagi pengendalian keputusan bisnis yang tepat. Nah, ada nih pengertian sistem akuntansi menurut beberapa ahli. Salah satunya adalah menurut Weren, akuntansi merupakan metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi kegiatan bisnis atau operasional dan keuangan sebuah perusahaan. Nah, lalu menurut ahli yang kedua ada Bertwan, sistem akuntansi artinya adalah sebuah formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Lalu pendapat ahli yang ketiga adalah Nis Wonger, menyebutkan bahwa sistem ini adalah sebuah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi mengenai keuangan dan operasi perusahaan. Lalu ada unsur-unsur sistem akuntansi dan beberapa unsur-unsur penting dalam sistem akuntansi, diantaranya yang pertama ada transaksi keuangan. Transaksi keuangan adalah awal dari proses akuntansi. Setiap akuntansi keuangan yang terjadi dalam perusahaan seperti penjualan, pembelian, atau pengeluaran menjadi sumber data untuk sistem akuntansi. Lalu yang kedua ada formulir keuangan. Formulir keuangan merupakan dokumen yang mencatat detail transaksi. Data ini dari informasi ini menjadi masukan ke dalam sistem akuntansi. Dokumen-dokumen seperti faktur, kwitansi, dan surat perintah pembelian yang digunakan untuk mencatat informasi tentang transaksi. Lalu yang ketiga ada jurnal dalam tempat di mana semua transaksi dicatat secara kronologis. Setiap transaksi tercatat dalam jurnal dengan informasi seperti tanggal, akun yang terlibat, dan jumlah uang yang terlibat. Jurnal merupakan titik awal dalam mencatat transaksi, dan data dari jurnal digunakan untuk membuat entry ke dalam buku besar. Lalu yang keempat ada buku besar. Ringkasan dari semua transaksi yang dicatat dalam jurnal yang mengorganisasi transaksi berdasarkan akun-akun seperti akun kas, piutang, dan utang. Data dari buku besar digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan dan membuat analisis keuangan. Lalu yang kelima ada buku pembantu atau subsidiary ledger. Buku pembantu mengkelompokkan transaksi dalam kategori yang lebih detail. Misalnya, buku pembantu piutang pelanggan akan mencantumkan detail piutang masing-masing pelanggan. Data dari buku pembantu membantu dalam mengelola informasi yang lebih rinci dan menciptakan laporan yang lebih spesifikasi. Lalu yang keenam ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dan digunakan untuk memberikan gambaran kinerja keuangan perusahaan. Dokumen yang digunakan untuk melaporkan informasi keuangan pada pihak luar seperti pemegang saham, investor, atau pihak berwenang. Laporan ini mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Lalu yang ketujuh ada perangkat lunak akuntansi. Nah, perangkat lunak akuntansi ini dapat mengoptimasikan banyak aspek proses akuntansi, mulai dari pencatatan hingga pembuatan laporan. Data yang dihasilkan oleh perangkat lunak akuntansi memfasilitasi proses akuntansi dengan cepat dan efisien. Sistem komputer yang membantu dalam pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan transaksi keuangan contohnya adalah perangkat lunak dari akuntansi seperti QuickBooks atau SAP. Nah, contoh sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia ada beberapa yang saya sebutkan di sini. Ada yang pertama PSAK dan IFRS. Nah,
Dan kedua SAK, ETAP, dan pertama PSAK atau WRS itu standar akuntansi keuangan International Financial Reporting Standards. Nah, PSAK adalah rangkaian kerja standar akuntansi yang digunakan di Indonesia. Ini adalah adaptasi dari standar internasional yang dikenal sebagai IFRS atau International Finance Reporting Standards. PSK mengatur bagaimana perusahaan di Indonesia harus mengukur, mengungkapkan, dan melaporkan transaksi keuangan mereka. PSK IFRS digunakan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang beroperasi di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, hal ini penting karena memungkinkan perbandingan yang konsisten antara perusahaan-perusahaan di Indonesia di seluruh dunia. PSK IFRS membantu memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar internasional yang tinggi dan pelaporan keuangan mereka. Lalu, yang kedua itu ada SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan dan Entitas Tanpa Akuntansi Publik. SAK adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAA dan ditunjukkan khusus untuk entitas tanpa akuntansi publik. Entitas tanpa akuntansi publik adalah perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak diawasi oleh OJK. ETAP berfokus pada penyederhanaan pemudahan dalam pemaparan standar akuntansi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik entitas yang lebih kecil. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan kecil dan menengah dapat mematuhi aturan akuntansi yang relevan tanpa beban yang berlebihan. SAK ETAP membantu perusahaan yang lebih kecil untuk menyusun laporan keuangan mereka dengan cara yang sesuai dan efisien. Dalam ringkasan, PSK IFRS adalah standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan besar, terutama yang terdaftar di BEI dan diawasi oleh OJK. Sementara SAK ETAP adalah standar akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan yang lebih kecil dan tidak terdaftar di BEI. Kedua sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam entitas di Indonesia dan memastikan kualitas pelaporan keuangan yang sesuai dengan tingkat kompleksitas dan ukuran perusahaannya. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.